gitu. Ini lagi. Kesana. Apa? Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama itu kita jual. Yang kita makan tadi sisonya, dan itu enak, kecil-kecil tapi enak. Kita kan banyak mencoba makan jagung itu ya di mana-mana kan. Tapi tadi baru betul-betul saya tengok kayak makan jagung yang betul-betul asli dari kebun itu. Nah, maka saya penasaran. Kata-kata wah luas areal kami punya, masih ada 5 hektar tadi. Nah, makanya kita ke sini. Nah, tapi kita lihat kalau ini jadi ikon, umpamanya jagung mutu terbaik, kita pikirkan juga tadi kan, di saat hujan di apa kan nggak ada punya jalan usaha tani. Nah, inilah yang dikatakan jalan usaha tani, jalan sarana produksi. Ini menjadi ujung tombak infrastruktur yang paling bawah. Lokasi ini dalam seperti apa ya. Persawahan, ada juga palawija itu jagung ya. Bagaimana Datuk sebagai kepala desa mau intervensi, bukan mengintervensi dalam arti kata supaya mempunyai yang sangat hasil produk baik di padi maupun di jagung. Bagaimana Datuk mengaturnya? Tadi kata Datuk kan saya membantuan pakai dana desa untuk pupuk tadi kan. Kalau gitu Pak, kalau untuk bantuan dana desa karena dananya cuma sedikit, kemudian kebutuhan banyak kan, dari ketahanan pangan itu cuma kita bisa bantu paling bibit padi sama bibit jagung kan. Kemudian ada pelatihan, itu aja cuma yang bisa kita buat. Kalau untuk infrastruktur jalan ini sangat minim sekali kami Pak untuk dana kan. Nah lagi pula kami ini sangat membutuhkan kalau untuk warga kami ini yang bisa kita bantu dari dana desa itu kan setahun sekali. Nah kalau ini kan ini 2,5 bulan panen, tanam lagi, 2,5 bulan panen, tanam lagi. Ini orang ini warga kita ini. Lagi pula penjualan, produksi untuk penjualan, tidak susah jagungnya Pak. Pembeli itu datang langsung ke lokasi, tanpa kita pasarkan ke pasar. Nah, kadang-kadang jagung itu masih di batang itu sudah diborong oleh orang. Nah, jadi kelemahannya berarti kan Datuk nyampaikan secara pemasaran itu mudah. Mereka datang ke sini, tapi secara pendapatan petani menguntungkan atau merugikan dengan dia ngambil ke sini dengan kita bawa ke sana. Sama Pak, sama untungan. Untungan, cuman ini yang jadi kendala untuk petani sekarang ini. Alsintan, samo, bibit. Nah, kemudian pupuk kan, itu kena warga kita ini kan di bawah menengah lah, bukan menengah ke atas yang ini kan, yang punya ini. Bahkan ada sebagian ini kan masyarakat gitu nih, kebun tanah ini nanam jagung ini di tanah warga yang menengah ke atas tadi. Nah itu kan menyewa kan. Nah, tapi kalau untuk jagung, kalau untuk desa Tantan dusun Bungin Petar ini, saya rasa kalau untuk tahun baru, kita cerita untuk tahun baru kan, itu kalau daerah Sengeti ini rata-rata jagung kita sini ya. Boleh kata 90% 80% jagung dari sini. Nah, itu wilayah kita Sengeti ini kan. Wah, kiat-kiat Datuk, kira-kira nih. Kalau Datuk ini kan tahu nih luas areal yang masih kosong, nanti ada suatu saat lah ada kebijakan yang mampu jadi mengakomodir masalah alat pertanian. Yang kedua tadi bicara bibit unggul, ya. Yang kemudian bicara pupuk.
itu kira-kira petani itu dengan penghasilan pendapatannya di sendiri pasca kan kita bantuan ini kan sementara ya. Hati kita membantu itu tujuannya untuk dia mandiri kan. Kalau tergantung pada bantuan terus ya ini kan artinya bukan berkelanjutan bukan berpetani produktif. Kira apa kiat-kiat Datuk supaya awalnya ya kalau belajar berjalan umumnya dibantu lah ya, tapi setelah dia lah berproduktif modal dia sendiri bisa berputar sendiri untuk kedepannya itu kira-kira ala bisa enggak kira-kira bisa enggak petani gitu seperti itu? Kalau untuk sebagian udah bisa Pak, gitu dari awal tahun kita kasih bibit, kemudian hasil itu dibelikan bibit lagi hasil itu kan. Cuman untuk kendala sekarang ini alat simpan dan pupuk. Kalau pupuk kan tidak banyak. Insya Allah besok Sabtu kami ini akan mengadakan ini ada yang pelatihan dari Jambi kemarin ke Blitar, yaitu pembuatan pupuk biosaka. Dari hasil tanaman yang sekitar ini. Itu kan. Itu insya Allah Sabtu kami akan ada pelatihan di sini kan. Itu kan artinya ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Itu tidak ketergantungan pupuk kimia. Nah, tapi bisa mengakomodir ya apa namanya hasil-hasil dari lingkungan ini. Apa tuh kira-kira? Nah, itu dari dadaunan dan rumputan seperti daun kates dan daun-daunan yang hijau yang tanpa dimakan ulat. Itu ada beberapa daun yang bisa kita untuk bikin pupuk biosaka itu. Itu sudah terbukti di Kabupaten Blitar. Itu gunanya studi bandingnya. Tinggal DPR Kabupaten belum coba ke sana belum? Belum. Ini dari hasil dari ini penyuluh tingkat provinsi yang pergi kemarin. Betul kemarin saya agak dekat datang ke rumah kemarin. Cuman untuk kita bisa coba. Bisa kata saya kan, Bob ini sangat dibutuhkan oleh warga kita ya. Tanpa kita punya modal yang besar untuk beli pupuk, kita bisa ngambil dari lingkungan kita untuk bikin pupuk sendiri kan. Itulah. Itu sama tadi kita bicara 1 hektar sawit dengan 1,7 ekor sapi kan. Artinya di kotoran itu bisa menjadi pupuk kan itu. Tapi bagaimana cara kita harus seperti apa? Kita kadang-kadang orang masyarakat kita nih kalau lado contohnya kita tinggal liru kan itu tak. Nah, itulah diperlukan studi banding tadi. Itu di Blitar udah ya? Kalau Blitar itu udah hampir rata itu Pak. Udah pakai ini pupuk ramah lingkungan dan pupuk biosaka namanya. Biosaka ya. Nah, biosaka itu ya hasil dari tumbuh-tumbuhan sekitar, kemudian diremas airnya itu, ada takar semacam itu. Itu dibikin semprot dengan cara mengembun kan. Nah, itu hasilnya saya tengok kan di YouTube maupun di ini hasil dari kawan ikut pelatihan itu. Yang pakai biosaka dengan pakai pupuk kimia itu hasilnya lebih memuaskan pakai biosaka ini. Mungkin rasanya juga enak mungkin. Nah, iyalah tidak ada pakai tidak ada kimianya kan. Nah, ini loh tuh. Jadi penerapan yang ilmu-ilmu yang secara akademisi, secara yang pernah dilakukan oleh petani baik di daerah Jawa, ini kan harus kita ambil ilmu-ilmu itu kan, baru kita terapkan. Dan jangan kita ketergantungan. Makanya saya bilang kalau tidak ada pupuk subsidi, petani tidak mau. Tapi itu Mbak, kalau pupuk kimia biasanya kita kalau mau setar, kalau untuk jagungnya paling cuma 25 kilo. 25 kilo. Nah, kalau dengan adanya pupuk biosaka ini, nah, kalau kita walaupun kita pakai kimia, itu cuma ala kadar lagi. Paling 10 kilo atau 5 kilo. Berarti mengurangi hampir kan? 20 kilonya. Ini bibit beli sendiri ya. Ini bibit kita dari mana nih? Bibit yang dibeli di toko tani ya. Kita tuh belum bisa membuat bibit sendiri tuh. Cuman kalau untuk bikin bibit sendiri Pak, kalau untuk jagung manis ini prosesnya agak panjang ya. Kadang kita habis ini langsung tanaman itu. Tapi kalau sudah ada modal awal, itu insya Allah mudah lah. Coba ubi aja udah. Jadi kita ini lagi. Kesana apa? Oh, udah loh. Strike. Apa banyak? Nah, coba kan tanahnya subur kan? Tanahnya suburnya. Ada di sini Pak. Kalau untuk bunga petar nih, kalau untuk
perkebunan lelah tanahnya kan. Jadi gini tuh, saya lihat ini petani ini kalau sekedar bisa untuk dia makan, gitu lah. Ya tak? Bisa untuk makan, untuk kebutuhan ya di rumah selesai udahlah. Tapi saya pengen itu dengan model kesuburan tanah dengan produk yang bagus. Ya petani bisa jadi petani berdasi itu lah. Gimana tuh? Gimana tuh? Kira menurut atau apa kira triknya? Saya bicara pendapatan, kalau bicara untuk lah standar hidup layak tercapai udah. Tapi kalau dia jadi orang kaya kan bisa punya 2,5% dia bisa dari hasil produknya bisa zakat di Basnas gitu. Ya. Bagaimana? Padahal kalau nengok tanahnya gitu yakin gitu loh. Nah, dan luasannya masih luas tuh. Luas. Nah. Ada enggak terpikir sama Datuk untuk ya secara tadi lah, secara adalah belajar. Tapi kan rasa-rasanya tercapai enggak kalau umpama pemerintah itu all out mendukung proses ini? Bisa. Bisa ya. Nah, jadi artinya kita tidak ketergantungan dengan ya anak banyak dia sekolah di tamat sekolah di Unja, sarjana pertanian gitu kan. Jadi kan bisa juga mencari nggak perlu lagi cari kerja di nunggu pemerintah, nunggu menjadi PNS, nunggu di swasta, ya di perusahaan. Dengan mengolah tanah yang subur ini aja dengan punya ilmu saya rasa kan bisa jadi petani berdasi lah gitu. Iya. Nah, tapi ya pemerintah dari mulai apa namanya PPL-nya ya, mulai pelatihannya kalau Datuk yang paling butuh itu apa pelatihan? Yang jelas terutama itu pelatihan. Kenapa? Dengan pelatihan itu baru kita bisa mengembangkan ini kan ya. Dengan menanam cara yang bagus gimana kan, pemupukan yang bagus kayak mana. Nah, kalau kita nanam baik tanpa dengan trik tanpa ilmu lagi hasilnya tidak ada memuaskan. Itu kan efisien, efektif dan produktif. Artinya nilai tukar tani itu di atas 100% itu artinya modal dengan hasil produksinya itu ya untung ya. Itu baru dinikmati tadi kan. Kalau ubinya kan cabut ubi ini batangnya boleh dicabut, tapi pocoknya jangan layu. Nah, maksudnya sudah cabut tanam lagi. Wah, itulah Indonesia. Ya. Batang ubi tongkat kayu jadi tanaman. Nah, tongkat kayu jadi tanaman. Cuman banyak yang malah. Iya. Bagaimana supaya rajin? Ya, ikut mensuarakan, menggiatkan Indonesia kaya, petani sejahtera. Tapi kepedulian pemerintah. Ibu berjaya tuh. Ibu berjaya. Ibu berjaya. Sampai kecewanya baju pada pakai lagi. Tempat nih. Maju terus, pantang mundur. Maju terus. Oh, Pak Ipan jadi bupati lah, ngapa dak? Kata dong. Harus 2024 jadi. Jadi apa, Pak? Jadi bupati, pemimpin Muara Jambi. Siapa, Pak? Pak Ipan Wirata. Sambil nyabut itu. Kan? Kok jagungnya enak, yang dijual yang sisa-sisanya gak enak, apalagi yang dijual. Iya. Yang penasaran melihat kebunnya bagaimana cara budidaya tanam jagung kan. Kita banyak dapat masukan dari Datuk Kepala Desa bahwa ketergantungan kepada pupuk ini ada solusi. Katanya belajar dari apa tadi tuh? Nah, di Kabupaten Blitar, sistem biosaka. Biosaka ini akan terbuat dari hasil tumbuh-tumbuhan di sekitar kebun. Ini kalau memang bisa diterapkan, ini produknya mungkin yang punya lahan tanah mungkin akan digarap itu ya untuk budidaya jagung. Ini tuh ya yang bakal panen itu. Besok panen, Pak. Nah, besok. Ini salah satu ya. Tadi yang kita makan tadi yang ini, Pak.
Yang mana Pak? Di bawah nih kan. Nah ini yang dijual nih, ini ya. Ini yang mau dipasarkan, mau dijual. Yang tadi sisa-sisa kebagian gitu dalam rangka gotong royong bangun masjid tadi ini. Bentuknya ya. Yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecilnya kayak mantap. Yang kecil-kecil kayak mantap. Apalagi yang besar-besar nih berjaya nih. Saya memang pro dan mencintai para petani. Amin. Hah? Pro dan mencintai para petani. Kalau zaman Golkar dulu Pak Harto, kelompok capir. Nah, itu kelompok capir itu dia selalu berdiskusi Oke. kepada petani dan selalu petani bisa curhat kepada pemimpinnya. Apa sih masalah? Kurang semangat petani. Nah, itu langsung ditanya pemimpinnya. Nah, kalau tahu langsung eksekusi. Apakah masalah alat pertanian, apakah jalan usaha tani, apakah masalah pupuk tadi, bagaimana pupuk kandang, apa pupuk yang tadi biosaka tadi, biosaka. Biasa. Bu, nah Bu, kapan panennya? Tidak halangan bisa bagi. Oh bisa pagi. Berapa luas? Salah. Entahlah. Jadi berapa banyak lah gitu besok? 4 hektar. Ada berapa hektar ya? Apa kendalanya? Nah, kendalanya pula Pak pupuk. Pupuk. Ketergantungan yang pupuk. Iya. Pupuk apa? Pupuk mahal atau apa? Iya, mahal gini kan. Wah. Yang subsidi bayar. Oh pupuk subsidi ada lagi. Jadi nanam yang mau panen besok nih rata-rata tidak tanpa pupuk subsidi nih. Ini kami beli pupuk biasa lah. Beli pupuk biasa ya. Tapi hasilnya bagaimana kira nih kalau nengok bentuknya sekarang? Bagus ah? Iya, bagus. Berapa jualnya nanti? Katanya datang sendiri orang beli. Iya, bisa bagi kan. Datang sendiri. Berapa dia ngambil? 14 yang besar. 14 tuh 1.400. 100 yang besar. Hitungan biji. Kira berapa? Sebanyak ini berapa biji? Biasanya. Biasanya 700 dapat lah yang besarnya kan. 700 biji. Sebelahnya kan. Oh, 700 ya. 700 biji. Itu berapa bulan menghasilkan? 2 bulan. Hah? 2 bulan 12 hari. Duitnya untuk apa? Duit biasa lah. Untuk apa? Hah? Untuk belanja. Tuh. Enggak, artinya kan dari keuntungan itu masih bisa enggak dibeli bibit lagi? Beli bibit bisa lah. Beli bibit lagi. Beli pupuk. Masih bisa ya. Ketika kurang untuk makan. Hah? Kurang untuk makan, motong lagi. Ada setelah tadi kalau kan ini oke lah ya. Tadi siswa dari keuntungan bisa beli pupuk, bisa beli bibit, nanam lagi. Nah, yang tadi katanya untuk makan cukup lah. Kadang cukup, kadang enggak juga, nengok tergantung hasil lah kan. Nah, kalau umpama pas hasil enggak bagus kemana cari tambahan? Kami adalah apa? Motong. Motong karet. Nah, karet bagaimana? Sebulan sekali kadang kami jual kan. Kondisi karet gimana, murah pula? Murah. Nah. Jadi apa sih Harapan ibu? ke depan? Kepinginan ibu tuh bagaimana supaya ibu semangat bertani jagung, semangat menyadap karet, semangat apa kira-kira? Mudah-mudahan kan ke depannya harga karet itu naik kan. Harga kan naik tuh. Pupuk kami dapat beli pupuk murah. Tapi Datuk Kepala Desa tadi ada punya ide. Dia hari Sabtu ada pelatihan buat pupuk biosaka tuh katanya. Coba ikut itu. Ya, Di seberang. Di Siko. Di Siko. Di sebelah Siko. Yo, itu katanya mengambil hasil-hasil tanaman yang di sebelah, ya kayak ada pucuk kates ya, yang bagus-bagus itu bisa dijadikan pupuk. Ya tak? Nah, coba besok mau ya belajar ya. Semangat atau? Semangat lah. Wah. Kalau saya beli boleh beli 40 biji. Jagung. Ya itu ada dalam sebagi. Ada apa enggak dia? Sebut ya.
Ya. Nak mati sekarang dulu 40 kan. Ya. Orang itu kan lah tengok lah di janjian. Iya kan nggak boleh kan. Jadi kalau untuk pemasaran ada gaduh Pak nih ya. Ya maka kita kan Gini ini sudah dipesan orang kan. ya. Jadi pemirsa Ipan Wirata Channel, bahwa hari ini kami langsung ke kebun jagung, langsung untuk memetik hasil panen. Yang kemudian saya ngajak anak saya Alpi Rido, tujuannya biar tahu kepeduliannya terhadap para petani. Bahwa kalau dilihat dari PDRB, ya, Produk Domestik Regional Aceh, ya, Muara Jambi ini di segi pertanian itu sebenarnya bisa paling tinggi pertumbuhan ekonomi. Kita lihat hasil dari jagung ini cukup baik. Kita coba rasakan makannya juga enak. Makanya Alpi Rido nanti kalau menjadi anggota DPR, karena sudah melihat langsung ke para petani, atau empati memperjuangkan nasib-nasib petani. Apakah masalah pupuk, apakah masalah bibit, apakah masalah alat pertanian, itu diperjuangkan nanti. Ya, kalau menjadi anggota DPR. Amin. Nah, tapi kita tahu apa yang diingin rakyat, kita dekati rakyat, ya kan? Nah, tanya rakyat, ya dah Bang. Yuk. Nah, kalau tahu tanya rakyat, baru bisa jadi wakil rakyat.